mengapresiasi Bapak Virgon untuk datang memenuhi undangan kita untuk klarifikasi hari ini. Agendanya tentu seputar tentang pelaporan yang dilakukan oleh Ibu Inara beberapa minggu sebelumnya. Tentu Komnas Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi. Kami fokus terhadap anak-anak. Komnas Perlindungan Anak tidak ikut serta dalam area permasalahan orang dewasa ya. Tentunya itu kami tegaskan. Kami tidak ikut untuk berada di titik kehidupan masing-masing Ibu Inara atau Bapak Virgon. Kami fokus bagaimana sesuai dengan fungsi Komnas Perlindungan Anak adalah fokus bagaimana setiap anak harus terpenuhi hak-haknya, baik hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, apakah itu ayah dan ibu. Tentu kita ada di posisi itu. Saya catat tadi ada beberapa catatan. Nah, ini juga mungkin buat masyarakat ya, buat rekan media juga. Ini sekaligus saya pikir menjadi kampanye kita bagaimana keadaan orang tua yang ideal harus yang terjadi hari ini. Dan kami harus sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Dalam kasus ini, siapapun pemilik hak asuh anak, misalnya faktanya adalah Ibu Inara yang memilih hak asuh anak, tapi wajib juga untuk ayah kandungnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Begitupun sebaliknya nanti kalau ada di kemudian hari berubah untuk pengasuhan hak untuk hak anak, pengasuhan anak, itu kami tegaskan tadi, kami juga udah edukasi juga Bapak Virgon dan kemudian nanti kami akan sampaikan juga ke Ibu Inara, siapapun sebetulnya pemilik hak asuh anak wajib untuk menyertakan kedua belah pihak, wajib ya untuk memberikan kasih sayang. Artinya kami mau menghimbau juga agar tidak ada satu pihak pun yang berusaha untuk menutup akses kepada anak-anak. Itu penting saya sampaikan hari ini karena anak berhak tumbuh kembang dengan baik melalui pengasuhan ayah dan ibu. Saya pikir itu poin penting agenda klarifikasi hari ini. Lalu kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang memang kami harus simpan ya untuk nanti kami sampaikan juga di proses berikutnya adalah untuk kami mintakan nanti untuk mediasi terhadap kasus ini. Dan pembicaraan kami tadi dengan Bapak Virgon menurut kami dapat untuk menghasilkan sebuah keputusan atau dapat menyudahi ya konflik ini dengan cukup baik. Artinya Bapak Virgon pun setelah kita edukasi juga bagaimana hak-haknya anak ya yang harus terpenuhi, beliau juga menyampaikan juga akan mematuhi dan beliau juga mempunyai rencana, beberapa rencana nanti ke depannya. Intinya bagaimana supaya anak-anak terpenuhi hak-haknya dari kasih sayang ayah dan ibu. Itu yang terpenting mungkin untuk kasus ini. Lalu berikutnya
Bapak Virgon tadi juga menyampaikan bahwa selama ini sebetulnya ada ruang atau akses komunikasi. Mungkin terhambat, tidak sempurna, iya. Tapi melalui klarifikasi atau agenda tadi, kami juga menyampaikan, mengedukasi juga Bapak Virgon untuk kedepannya juga akan membuka, beliau menyetujui dan menyepakati bahwa beliau juga akan membuka akses sebesar-besarnya untuk supaya bisa terhubung antara ibu dan anak. Itu yang bagian terpenting lain. Saya pikir agenda hari ini itu poin-poin yang penting. Nanti untuk proses berikutnya adalah kami berusaha untuk bisa melakukan mediasi antara Ibu Inara dan Bapak Virgon. Tapi saya yakin dari pembicaraan tadi tentunya ini akan menjadi momentum ya untuk supaya seluruh keluarga mungkin yang mempunyai peristiwa atau kasus yang sama nanti bisa berakhir dengan baik-baik saja, dan tentunya sekali lagi bahwa hak anak itu akan kita kontrol atau kita awasi, terutama nanti berikutnya tadi kami juga sampaikan bahwa nanti untuk berikutnya kami akan melakukan kunjungan kepada anak-anaknya Inara dan Virgon ini, 3 orang anak, untuk kami bisa bantu seperti janji saya minggu lalu, kami akan memberikan tenaga ahli untuk membantu mengevaluasi bagaimana psikisnya anak hari ini. Itu juga bagian penting, dan saya harap ya kedepannya juga media juga saya pikir kita sudahilah ya konflik ini. Saya yakin dan percaya akan berakhir dengan baik-baik saja. Karena apa? Kalau berita ini terus-menerus terangkat di media, kita nggak mungkin juga membatasi misalnya setiap hari anak harus kita jauhkan dari internet, jauhkan dari informasi. Itu sampai kapan gitu? Itu juga kami sampaikan agar semuanya anak-anak bertumbuh dengan baik. Saya kira itu poin penting agenda hari ini yang bisa kami sampaikan ke media. Mungkin ada 1-2 pertanyaan ya. Pak, mungkin untuk mediasi sama yang mengunjungi anak Virgon Inara itu kapan Pak pelaksananya? Nanti akan kita kabarkan ya. Tentunya kita juga merencanakan untuk bersama-sama tenaga ahli ya, psikolog. Ada 3 anak tentunya di situ. Itu juga bagian penting yang harus kita sampaikan. Pak, ini kan muaranya kan mediasi, sementara Inara mau agar hak asuhnya kembali sama dia. Ada pernyataan dari Virgon bahwa dia nggak mau mengembalikan anak-anak, tapi mau Inaranya aja yang akhirnya datang ke rumah Virgon. Gimana? Diulang pertanyaan? Jadi kan hak asuh anak-anak kan sebenarnya di Inara. Sekarang Inara memperjuangkan untuk hak asuhnya kembali kepada Inara. Nah, apakah Virgon sekarang mediasi karena dia mau mempertahankan anak-anak kepada dirinya atau kayak gimana? Saya pikir itu masih kami nanti kami carikan juga kesimpulannya nanti. Tentu sebelum acara mediasi kami akan menyinkronkan juga. Artinya pertemuan hari ini juga kami akan informasikan ke Ibu Inara, dan seharusnya sih kedepannya baik-baik saja ya, ada sebuah solusi ya untuk bagaimana anak-anak ini bisa dapat kasih sayang, dapat akses juga, terutama yang hari ini dikeluhkan ya bahwa Ibu Inara sekarang ini kesulitan untuk akses. Sebetulnya melalui keterangan yang diberikan Bapak Virgon tadi sebetulnya tidak sepenuhnya tertutup, jadi masih ada ruang untuk bertemu, bahwa memang secara manusiawi ya hubungan antara Bapak Virgon dengan Inara ini tidak seperti biasanya atau tidak senormalnya atau
tidak cukup baik itu diakuin, dan kami juga melihat seperti itu. Tapi kedepannya ada sebuah solusi kok sebetulnya yang bisa nanti jalan tengah atau disepakati. Saya yakin juga dari Ibu Inara juga, saya yakin beliau maulah untuk menyepakatinya. Artinya bahwa anak nanti akan bisa berkemungkinan untuk diasuh bersama. Mungkin poinnya di situ.